Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 D3 RMIK akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Adalia Risha Putri, 2. Asih Dwi Astuti, 3. Atalah Nafi Fadila, 4. Desni, 5. Rangga Setia Divapi, 6. Vela Alisa Diani M, 8. Viana Nur Andiani, 9. Kusanda Bayu Aji. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Presentasi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Fungsi atau kegunaan presentasi: 1. Menyampaikan informasi atau materi. 2. Membuat suatu ide ataupun gagasan. 3. Meyakinkan para peserta. 4. Menghibur pendengar. 5. Memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. 6. Menyentuh perasaan dan emosi peserta. 7. Memperkenalkan diri. Jenis-jenis presentasi. A. Beberapa jenis presentasi secara umum. 1. Presentasi mendadak. Biasanya dilakukan jika ada informasi penting yang harus segera disampaikan. Kelebihannya, informasi yang disampaikan akan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pembicara. Membuat pembicara akan terus berpikir saat menyampaikan informasi karena tidak ada persiapan sebelumnya. Kata-kata yang keluar dari pembicara spontanitas. Kekurangannya: 1. Informasi yang disampaikan akan terasa tersendat-sendat karena pembicara harus berpikir untuk menyampaikan informasi tersebut. 2. Biasanya dalam menyampaikan informasinya tidak tersusun secara sistematis. 3. Jika pembicara baru pertama kali melakukan presentasi, biasanya pembicara akan terkena demam panggung. 2. Presentasi naskah, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara membacakan naskah kepada para peserta. 3. Presentasi hafalan, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal teks yang telah disediakan. 4. Presentasi ekstempore. Jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya. 1. Presentasi langsung, dilakukan jika pembicara dan peserta dapat berkomunikasi secara langsung. 2. Presentasi tidak langsung, dikatakan secara tidak langsung jika peserta tidak bertemu secara langsung dengan pembicara yang menyampaikan informasi. Adapun jenis dari presentasi jika berdasarkan media yang digunakannya. 1. Presentasi audio. 2. Presentasi visual. 3. Presentasi audio dan visual. Unsur-unsur pokok yang ada pada presentasi diantaranya seperti: 1. Moderator, yaitu untuk mengatur jalannya presentasi. 2. Pembicara, yaitu pihak yang melakukan presentasi atau menyampaikan informasi. 3. Audiens, yaitu peserta atau pendengar dari presentasi. 4. Tools atau peralatan, yaitu media atau alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasinya. Pengertian pidato adalah menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan dari seseorang kepada sekelompok orang. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Informatif. Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. 2. Rekreatif. Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. 3. Persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Jenis-jenis pidato: 1. Pidato pertanggungjawaban. 2. Pidato pembukaan. 3. Pidato pengarahan. 4. Pidato peresmian. 5. Pidato dakwah. 6. Pidato laporan. 7. Pidato sambutan. Ciri-ciri pidato: 1. Mempunyai tujuan yang jelas. 2. Isinya tentang kebenaran. 3. Cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. 4. Menciptakan suasana efektif pada pendengar. 5. Penyampaiannya jelas serta menarik. 6. Memakai intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Metode dalam berpidato. Pidato dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah: A. Metode memoriter, yaitu berpidato dengan menghafal naskah. B. Metode ekstemporan, yaitu membuat catatan kecil yang berisi garis besar pidato. C. Metode naskah, yaitu berpidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. D. Metode impromptu, yaitu spontanitas atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Seminar adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas dan mencari solusi atas suatu permasalahan yang dipimpin oleh seorang ahli sebagai pembicara. Kegiatan ini merupakan upaya
untuk sharing pengetahuan atau wawasan dari seorang atau beberapa ahli pada peserta yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau wawasan tersebut. Tujuan seminar adalah menyampaikan pengetahuan, informasi, atau gagasan dari ahli pada peserta berkaitan dengan topik atau tema yang telah ditentukan. Syarat 1. Ada keterlibatan peserta baik secara terbatas maupun tidak terbatas. Pemateri merupakan ahli di bidangnya dan saat pelaksanaan sudah mengetahui materi yang akan dibahas. 3. Terdapat moderator yang nantinya akan menjadi pihak penengah antara pemateri dan peserta. Misalnya saat pertanyaan peserta melenceng dari tema yang sedang dibahas. Selain sebagai penengah, moderator juga berperan untuk mengatur waktu agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai susunan acara. 4. Waktu untuk mengadakan kegiatannya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. 5. Tema atau topik sudah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan. 6. Dirancang secara sistematis dan ilmiah. Ciri-ciri 1. Merupakan forum ilmiah yang memiliki interaksi dua arah. 2. Materi yang dibahas harus mengacu pada makalah yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemateri. 3. Permasalahan yang dibahas bersifat ilmiah dan aktual. 4. Pihak yang dilibatkan adalah pemateri, peserta, dan moderator di bawah pemantauan ahli. 5. Terjadi interaksi peserta di dalam forum, di mana peserta bisa bertanya, berkomentar, dan memberikan tanggapan. Jenis-jenis 1. Seminar parenting, 2. Seminar proposal, 3. Seminar skripsi, 4. Seminar pendidikan, 5. Seminar kesehatan, 6. Seminar online.